Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Ultra Jaya ya 2025 Q4 WLTJ. Nah, teman-teman kalau ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung aja ke analisis. Turun dulu. Kita lihat untuk riwayat bagian dividennya dulu ya. Untuk WLTJ ini adalah perusahaan yang baik. Kenapa? Karena dia riwayat bagian dividennya jelas ya, terutama setelah tahun buku 2016, 17 dan seterusnya sampai sekarang ya. Cuman yang terpenting 3 tahun ke belakang. Kenapa pentingnya lihat dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi seperti ini gitu ya, ini adalah perusahaan yang baik ya, layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Dividen juga dia bisa jadi nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Oke, sekarang kita langsung loncat dulu ke kas Tarakas. Ya, yang ini nilainya. Ini harus kita lihat karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, uang kas punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Nah, untuk posisi kas Tarakasnya, Ultra Jaya dia menguat 729 miliar, setara 29%. Ya, ini cukup tinggi. Ya, kenaikannya nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Selanjutnya langsung loncat dulu ke saldo laba. Ya, saldo laba. Nah, ini nilainya. Nah, ini kita harus lihat saldo laba. Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya. Nah, jadi si Ultra Jaya sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 7,6 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini adalah perusahaan yang bagus, yang baik saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Berikutnya untuk ke ekuitas milik, kita pindahkan dulu angkanya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio laba terhadap modal awal di 11,8 ya, 11 lah gitu. Jadi Ultra Jaya telah profit sebesar 11,8 kali modal awalnya. Ya, ibarat modal semiliar telah profit 11,8 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ini jadi adalah jelas perusahaan yang sangat-sangat menguntungkan. Ya, terbukti profit. Nilainya udah jauh di atas 1. Ya udah balik modal ini gitu. Dan secara PBV perusahaan yang baik seperti memang premium ya di 1,9 PBV-nya. Sekarang kalau laba rugi, kita langsung ke penjualan dulu yang ini nilainya ya. Harus lihat penjualan karena penjualan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Dan kinerja penjualan memang turun tipis ya, turun 106 miliar setara 1% ya. Ini minor sih kalau 1%. Nanti dikurangi oleh harga modal, nanti akan menghitung kita dapat nilai laba bruto ya. Nah, laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin. Jadi kalau 32% jual barang 100.000, ya ambil profit kotornya 32.000 ya. Dan kinerja laba brutonya ini memang turun juga ya 5%, 152 miliar gitu. Cuman masih nggak masalah saya rasa ya untuk Ultra Jaya. Kan nanti si laba bruto dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak. Nanti baru kita muncul laba periode berjalan ya, laba bersihnya. Inti dari laporan laba rugi. Nah, jadi memang ada antara hubungan antara si laba bruto dengan laba bersih. Ya, jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, semakin juga besar laba bersih. Biasanya seperti itu. Nah, laba bersihnya dia tapi naik. Ya, tumbuh 216 miliar setara 19% gitu. Jadi nggak apa-apa pendapatan turun, laba bersihnya dia naik ya. Ya, detail nanti dicek aja di pos-pos kecilnya ya. Nah, jadi PBV memang premium tapi cukup masuk akal ya, masih di bawah 15 meskipun di atas 10 ya, di 11 kali gitu. Jadi per itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi beli per 11 ya holding period 11 tahun gitu ya. Jadi kalau kurang dari setahun ragu harganya turun terus gitu ya, panik, berarti teman-teman lebih cocok jadi trader ya gitu. Karena pergerakan jangka pendek sebaiknya sih pakai teknikal atau bandarmologi gitu ya. Jadi kalau mau jadi belajar laporan keuangan gitu, analisis fundamental nggak penting sebenarnya kalau memang fokusnya hanya pergerakan jangka pendek gitu ya. Jadi patokannya kalau mau investasi jangka panjang gitu ya, patokannya pernya aja ya, per 11 ya untuk 11 tahun, per 100 ya berarti untuk 100 tahun gitu, simpel aja gitu ya. Jadi selalu harus ada masa expired holdingnya kalau bisa ya. Oke, untuk penerimaan kas sekarang kita lihat di sini harus dijumlahkan karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Dan di sini bagus ya, rasionya tinggi 110%. Jadi customer membayar lebih besar daripada seharusnya. Nah, jadi yang lebih besar itu selisihnya itu adalah mungkin piutang yang sebelumnya belum terbayarkan ya. Jadi baru bisa ditagih gitu oleh perusahaan gitu. Tapi nggak masalah, bagus ya, karena si uang kas tadi harus tinggi karena digunakan untuk ini semua ya, aktivitas-aktivitas perusahaan. Dan untuk kinerja penerimaan kas dia turun tipis ya, nggak masalah karena dia kan hampir beriringan dengan pendapatan ya.
Bayar untuk operasional dulu dari uang kas yang telah dikumpulkan, nanti kita menghitung net CFO. Di sini nilainya positif, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Ya, jadi uangnya nggak cuman habis untuk bayar supplier karyawan aja ya, untuk bayar operasional aja, harus positif wajib. Dari sini kinerja net CFO juga naik ya, tumbuh 432 miliar setara 34%. Bagus nih ya, menguatnya lumayan gitu ya, bisa lebih kuat posisi kasnya. Dan untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia melihara aset produktifnya. Ya cuma kalau nilainya dia cenderung segini-segini aja ya mungkin lebih arahnya ke maintenance saja ya, meskipun secara capex sih pembelian aset tetap dia lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, cuma kalau saya sih selalu lihat sumnya aja lah yang gampang ya. Selanjutnya aktivitas pendanaan nilainya negatif, artinya perusahaan melunasi pinjaman atau enggak dia bayar dividen ya. Di sini kita lihat di sini nggak ada pembayaran utang ya, nggak ada pembayaran pinjaman kecuali jangka pendek nih 127 juta. Terus sekarang ini udah nggak ada ya, berarti bisa dibilang perusahaan ini bebas utang dan nilai negatif tuh ya, dia bayar dividen. Nah jadi ini posisi polanya bagus, plus min ada kenaikan kas setara kas ya, uang dikumpulkan, bayar operasional masih ada sisa, bayar ekspansi, bayar pinjaman, bayar dividen ada sisa ya, ini kenaikan kasnya besar. Ini bagus nih, posisi kasnya kuat ya, cash flow-nya sangat-sangat sehat ya, dan perusahaannya adalah pro ya kepada pemegang saham. Karena ada 4 cara untuk perusahaan itu pro kepada pemegang saham yang benar-benar menguntungkan. Pertama ya bagi dividen. Ya, bukti nyata keuntungan dong, gitu ya, lebih besar lebih sering gitu ya, ekspansi usaha, bayar pinjaman, bayar dividen, gitu, atau buyback saham aja. Ya, mengurangi jumlah saham beredar supaya nanti earning per share dan dividen per share nanti lebih besar. Gitu ya, jadi ini sekali lagi adalah perusahaan yang sangat baik. Saya tahu OLTJ dari dulu sih, dulu belajar laporan keuangan juga sama. Ini OLTJ ini contoh yang baik sebenarnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk resiko bisnisnya. Kita lihat untuk aset lancarnya dulu ya. Di sini kita lihat turun lagi ya 78. Nah, di sini kita lihat ya untuk rasio lancarnya dan rasio kasnya lihat tuh di 4,2 sangat-sangat kuat. Gitu ya. Jadi posisi kasnya memadai ya, jauh memadai. Jadi kayak gini kan, misalnya liabilitas jangka pendek 787 miliar, uang di dompet 3,1 triliun nih, jadi bisa dengan mudah dilunasi gitu. Sebentar, ini saya salah ketik, saya malah isi ini ya, pantesan kenapa nilainya angkanya sama. Oke ya, standar. Nah ini ya ternyata jauh lebih kuat ya, di 6,5 malah gitu ya, rasio kas 4 ya. Jadi kalau ya tadi depan mata kewajiban harus lunas dari setahun 787 miliar, uang di dompet 3,1 miliar ya. Nah di sini kita lihat, di sini ada ternyata utang bank ya. Untuk short term debt-nya kita isi dulu. Lihat posisinya nih 1950 ya, jadi utang depan mata yang harus lunas dari setahun 1,6 miliar, uang di dompet 3,1 triliun, ya udah ya, gampang dilunasi gitu, nggak ada masalah likuiditas. Ini ya sangat-sangat kuat posisinya. Nah untuk liabilitasnya jangka panjangnya kita pindahin dulu. Di sini DR sangat rendah di 0,1 ya. Untuk long term debt to equity juga nggak ada utang ya, bebas utang. Jadi ini adalah perusahaan yang saya rasa baiknya cash flow-nya sangat baik, posisi likuiditasnya sangat kuat ya, solvensinya juga rendah ya. Dan ya udah, apalagi gitu ya, itu aja mungkin pendapat saya ya. Jadi setelah dipindahkan data-data keuangannya, WLTJ adalah jelas perusahaan yang baik ya, riwayat bagian dividennya jelas ya, 3 tahun kebelakang bagi dividen, terbukti profit, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Telah profit sebesar 11,8 kali modal awalnya ya, makanya premiumnya PBV-nya di 1,9, PER-nya juga di 11 ya. Tadi secara cash flow sangat baik, likuiditas sangat sehat ya, kuat gitu, solvensi juga rendah ya, jadi rendah resiko ya untuk jangka pendek jangka panjang, tinggal masalah harga aja, cocok-cocokan ya. Itu aja mungkin pendapat saya untuk Ultra Jaya ya. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu aja ya. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus analisis lebih lanjut ya. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya, harga saham kita selalu kembalikan aja ke mekanisme pasar. Dan juga valuasi saya hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, silahkan digunakan, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang ya, jadi nggak perlu diperdebatkan gitu sekali lagi. Oke, itu aja, terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.